Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Mahasiswa sekalian ya. Pagi ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah ekonomi kemiskinan ya. Kita sudah sampai pada pertemuan 14 dan hari ini adalah presentasi makalah ya dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi tata caranya sudah saya share tadi malam bahwa nanti ada kelompok daripada presenter yang akan menyampaikan makalahnya, ya, mempresentasikan makalahnya. Kemudian nanti ada audiens yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa dalam bentuk tampilan PowerPoint-nya atau apa, bisa juga keisi ya, bisa juga keisi. Nanti yang bertanya itu saya batasi 3 orang. Ya. Lalu setelah pertanyaan itu dicatat oleh presenter, maka nanti presenter yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Begitulah kira-kira tata cara beracara kita pada presentasi makalah dalam bentuk PowerPoint pada pagi ini. Untuk itu silakan siap-siap kelompok 1, ya, grupnya Angga itu ya. Silakan share screen PowerPoint-nya. Sekaligus ya udah langsung dibuka lah ya. Sudah bisa share screen PowerPoint-nya? Bentar, Pak. Ya, oke. Si sama Arda juga ya, Arda ya. Siapa aja grupnya? Iya, Pak. Angga, Arda, satu lagi? Ayu. Ayu, ya, oke. Nanti membacakannya bisa bergantian ya. Pak, boleh jadiin yang namanya Cahaya jadi host, Pak? Boleh, boleh, boleh. Kenapa kok jadi host? Hostnya kan saya. Mau di-share nggak bisa, Pak? Oh, sebentar, sebentar. Saya minta tolong Cahaya share screen. Oh, sebentar ya. Assalamualaikum, saya Katika Iswani, saya hadir ya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul dampak kemiskinan dan inequality. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri Ayu Landari dan teman saya Arda. Dan teman saya itu Arda Ladenia Siregar dan Angga Pratama Sembiring.
langsung saja masuk ke materi, yaitu definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan, pendekatan pengukuran yang dipakai. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Suharyanto 2011. Oke, akan dilanjutkan oleh Angga Pratama. Dampak kemiskinan. 1. Pengangguran. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat. Maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. 2. Kriminalitas. Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat atau tanpa mempedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. 3. Putusnya sekolah. Putusnya sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Baik, yang kedua, audiens kedua, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Cahaya, silakan Cahaya. Jadi kan di situ dampak kemiskinan ada pengangguran tuh ya kan. Ya. Jadi gimana cara menanggulangi pengangguran tersebut? Cara nanggulangi pengangguran ya. Oke, terima Oke, kasih. yang ketiga, siapa yang ketiga? Saya izin bertanya. Oke, Monica, silakan. Monica ya? Oh, Tan Meling atau Monica? Mau bertanya? Oh, Monica. Oke, Monica, silakan, Monica. Oke, saya ingin bertanya, Pak, kepada Ya. kelompok 1, apakah demokrasi bisa menyelesaikan kemiskinan dan bagaimana caranya? Oke, jelas ya pertanyaannya ya, presenter ya. Oke, silakan menjawab pertanyaan Ricky, Cahaya, dan Monica. Angga, Arda, Ayu. Siapa ini yang mau menjawab? Sebentar ya, Pak. Oke. Artinya nggak usah berdasarkan textbook ya menjawabnya. Lihat sekeliling lingkungan kita aja gitu misalnya kan. Main logika aja, nggak usah harus textbook ya. Ayu mau menjawab pertanyaan siapa ini? Bentar, Pak. Oke. Berbagilah nanti menjawabnya ya, biar masing-masing anggotanya dapat nilai. Nanti setelah ini kelompok 2 siap-siap ya. Saya azan dini. Next. Definisi kemiskinan menurut beberapa lembaga. 1. Badan Pusat Statistik. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Menurut Tibian 2010.
Yang kedua, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 2003 tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan 2 kali sehari. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah, dan bepergian. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Yang ketiga, Bank Dunia. Kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 2 US dollar per hari atau 1 US dollar sama dengan 10.000 menurut Yulianto 2005. Next. Kemiskinan di Indonesia. Menurut Zulianto 2005, di Indonesia masalah kemiskinan selain menjadi isu sentral yang mencakup segenap aspek kehidupan dalam masyarakat yang tercermin pada rendahnya tingkat pendapatan yang memberi dampak pada daya beli, rendahnya tingkat pendidikan, sampai pada kualitas kesehatan yang memberi Pertama, multidimensional digunakan karena dapat mengidentifikasi masalah kemiskinan dengan menggunakan beberapa dimensi. Dimensi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan indeks kemiskinan multidimensional sebesar 0,188 dengan garis batas kemiskinan multidimensional sebesar 33%. Jadi apabila indeks kemiskinan multidimensional sebesar 0,33 atau lebih, maka rumah tangga tersebut termasuk miskin multidimensional. Secara umum, dimensi yang menyambung tingkat kemiskinan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Irfan Triansa Permana, dan ada Inek Putri Stompul. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya yang akan dibacakan oleh Inek. Untuk Inek, dipersilakan. Pengertian garis kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau sekeluarga. Kedua istilah itu merujuk pada perbedaan sosial atau social distinction yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal dipersilahkan. Pengertian garis kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan relatif adalah kategori kemiskinan yang ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Yang kedua, juga dari segi pendapatan di Indonesia dengan yang ada di luar negeri juga udah jauh tertinggal gitu. Apakah bisa dipahami, Kak? Atau ada yang kurang gitu? Oke, bisa. Oke, tadi pertanyaan Putri. Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan Putri, Pak. Oke, silakan. Iqbal. Solusi yang tepat itu, yang pertama, kita harus memperbaiki lapangan kerja, seperti membuka lapangan kerja. Jadi, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan itu bisa bekerja, dan itu akan meningkatkan pendapatan kita. Solusi yang kedua, tinggal kemauan dari diri sendiri, Pak. Ingin bekerja atau tidak. Kalau memang ingin bekerja, di mana-mana
pasti kita akan berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, mungkin itu aja Pak yang bisa saya pahami, Pak. Gimana Oke Kak Putri? Gimana Putri? Solusinya gitulah kira-kira, membuat lapangan kerja, ya kan? Kemudian dari diri sendiri harus berniat untuk berubah ya, merubah diri dari bermental miskin ya, menjadi bermental ya kepingin berubah. Gimana Putri kira-kira? Iya Pak, terima kasih untuk Bang Iqbal. Baik, silakan dibuka kameranya. Kita closing statement ya, karena sudah 5 kelompok. Kita lanjut nanti di kelompok berikutnya minggu depan ya, hari Rabu depan ya. Hari Rabu depan itu hari Rabu terakhir ya. Sebelum kita nanti UAS, jadwal UAS sudah tahu ya. Sudah Pak. Pertengahan bulan 7 kita UAS, karena untuk kelas reguler 1 tetap UAS-nya dengan tatap muka ya, tatap muka ya. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita sudah melewati pertemuan 14, yaitu presentasi ya. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan dengan pertemuan terakhir ya, merupakan kelompok 6 dan sampai 9 atau 10 ya. Untuk itu hari ini saya sangat gembira ya, karena presentasinya sukses ya. Walaupun ada kecewa sedikit, yang bertanya ya si Cahaya, Ayu ya, itu aja ya, Monica ya. Maunya nanti minggu depan disiapkanlah pertanyaannya ya, kepada yang lain yang belum dapat giliran bertanya. Baik. Untuk itu saya sudahi pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Silakan untuk boleh live ya, kalau mau live ya. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan kalau mau live, boleh live ya. Izin keluar ya Pak.